hamdan wa syukran lillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Fa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa nasusan ila arwahi jami'il quburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Wa nasusan ila rajami arwahi asatidatina muallimina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an. Wa nasusan ila ruhi murabi arwahina wa syaikhi masyaihina ani asyikh ke Al-Hajj Muallim Muhammad Syafi'i Adami bin Muhammad Shalih Raidi wa ila ruhi ustadina ni al-ustad Ahmad Rifai Arif bin Qasad Mansur wa ila arwahi jami'i muallifi hadhihi al-kutub al-makruha fi hadzal ma'ad syarif anil ma'dan al-mahbub al-ma'ad al-asri darul hikam. Wa nasusan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i man sabaquna bil imani wal mamat biniyatil qabul tamami kulli sulana li kulli ma'mur ila hadrati rasul al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai baca kitab Syarah Hikam, di mana matan hikamnya disusun oleh Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Sementara syarah yang kita akan baca adalah syarah yang disusun oleh Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi Al-Azhari Al-Maliki. Dan pada kesempatan kali ini kita langsung saja pada hikmah yang pertama. Dan ada satu catatan bahwa Al-Imam Abdul Majid Asy-Syarnubi, beliau mensyarahkan Syarah Hikam ini, dan beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama Al-Azhar yang bermazhab Maliki dari segi fikih gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah khairul hadis kitabullah khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Artinya di antara ciri-ciri tanda-tanda seseorang bersandar kepada amal. Dia bersandar kepada amalnya dalam meraih tujuannya, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka, meraih rahmat Allah dan terhindar dari murka Allah. Dia bersandar kepada amal. Maka ketika dia bersandar kepada amal, apa yang terjadi? Nuqsanur raja inda wujudi zalal, berkurangnya harapan kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah, inda wujudi zalal, ketika terjadi ketergelinciran. Ketergelinciran di sini maksudnya terjatuh dalam melakukan dosa, maksiat dan lalai sama Allah. Bukan berarti tergelincir, jalan lagi becek, kita lari, kita ambil langkah 1000, sementara di sana banyak air, belok, bebel, becek, licin, buru-buru jatuh, bukan begitu ya. Sezalal di sini ya tadi. Langsung kita baca syarahnya. Ya, ini menghendaki musannif, maksudnya Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Anna min alamati ta'wilil amili ala amali ayyan kusarajahu fi rahmatillah inda wujudi zalali. Bahwasanya di antara ciri-ciri tanda-tanda ta'wilil amil, bersandar seseorang yang beramal. Artinya seseorang dia dalam beramal, dia bersandar ala amali, kepada amalnya. Dia tidak bersandar kepada Allah. Ciri-cirinya adalah ayam kusarajahu, bahwa harapannya kepada rahmat Allah itu menjadi berkurang. Indah wujudi zalal, ketika terjadi ketergelincirannya. Indah ketika wujudi adanya zalalihi, ketergelinciran orang tadi. Artinya orang yang dalam rangka berharap meraih rahmat Allah, selamat dari neraka, tetapi dia bersandar kepada amalnya,
bukan bersandar kepada Allah, maka itu akan bisa terlihat ciri-cirinya ya. Ciri-ciri ketika dia bersandar kepada amal. Dimana ketika dia bersandar kepada amal, pada saat dia amalnya baik, pada saat dia melakukan ibadah, sholat, baca Quran dan seterusnya, puasa, dan dia mampu menghindari maksiat secara lahiriah, maka pada saat itu dia rojanya, harapannya naik gitu. Sementara rasa takutnya kepada Allah berkurang karena dia pede banget ketika itu. Dan sebaliknya ketika dia melakukan dosa-dosa maksiat dan dia lalai, terjatuh dalam maksiat, bahkan dia kurang dalam ibadah. Kemudian dia melihat amalnya, waduh, amal saya banyakkan dosa nih, maksiat dan dosa, maka otomatis ketika itu yang terjadi rasa khauf, takutnya kepada Allah naik. Sementara harapannya menjadi berkurang. Itu konsekuensi ketika seseorang bersandar kepada amal. Wa mafhumuhu, pemahamannya adalah rujhanur raja inda tahalli bil amal wa takhalli aniz zalal. Rujhanur raja, menjadi meningkatnya harapan kepada Allah inda tahalli bil amal, ketika mampu menghias diri dengan amal. Artinya ketika kita mampu melakukan ketaatan pada Allah, menghias diri kita dengan ketaatan, kita rajin sholat, puasa, baca Quran, ngaji dan seterusnya. Wa takhalli aniz zalal, dan mengosongkan diri dari ketergelinciran, dari maksiat, dan kita mampu menghindar dari maksiat. Ini pemahaman kayak gitu. Maka rojanya akan naik, khaufnya akan turun. Demikian sebaliknya. Wa hadhil hikmah innama tunasibul arifin. Hikmah ini min alamatil itimad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudi zalal, menurut Al-Syekh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Itu sesuai kepada ahli makrifat, artinya ditujukannya kepada ahli makrifat. Maksudnya musannif ingin berpesan kepada ahli makrifat, tetaplah kalian dalam mencapai tujuan harapan, tetaplah kalian bersandar kepada Allah, jangan bersandar kepada amal. Kalau kalian wahai ahli-ahli makrifat bersandar kepada amal, maka akan terjadi pada diri kalian tadi, yaitu meningkatnya roja pada saat amal kalian banyak, sementara khauf nurun. Atau sebaliknya, akan meningkatnya khauf, takut kepada Allah ketika kalian lalai, ketika kalian melakukan dosa, sementara rojanya akan turun. Nah, untuk kalian ahli-ahli marifat, istiqomah dan tetaplah kalian pada posisi roja dan khauf yang seimbang. Kenapa? Karena ya kalian harus istiqomah bersandar kepada Allah, bukan bersandar kepada amal. Siapa tuh ahli marifat? Alladzina yusyahiduna annal a'mala kullaha min rabbil alamin. Yaitu orang-orang yang menyaksikan, tentu menyaksikan itu melihat dan menyaksikan dengan mata hati, bahwasanya seluruh amal min rabbil alamin itu dari Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Jadi seluruh amal yang mereka lakukan, mereka sholat, mereka ibadah, pokoknya secara gerak dan diam itu Allah yang menentukan, gitu ya. Limulahazatim qaula subhana fi kitabil maknun, karena mereka memperhatikan firman Allah subhanahu yang ada dalam kitab Allah al-maknun, yang tersimpan, maksudnya Al-Quran. Mereka selalu memperhatikan firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah dia menciptakan kalian, dan Allah juga menciptakan amal kalian, perbuatan kalian, atau apa-apa yang kalian melakukannya. Sehingga untuk ahli marifat di sini, roja dan khauf mereka seimbang. Fala ya'zumu raja'uhum bil a'mali shalihah. Maka harapan mereka tidak menjadi besar dengan sebab amal soleh. Kenapa? Karena mereka tidak melihat kepada amal, gitu ya. Berbeda nanti dengan kelompok as-salikun, orang-orang yang masih suluk, gitu. Kalau orang-orang masih suluk tuh mereka bersandar kepada amal, sehingga orang-orang yang masih suluk ya tadi yang terjadi pada mereka, karena mereka bersandar pada amal. Wah, amal saya bagus nih, saya rajin sholat, rajin ngaji, sehingga rojanya meningkat, naik kepada Allah, harapan meraih rahmat Allah naik, khaufnya kurang. Sementara kalau orang-orang asalikun banyak berbuat dosa, melakukan dosa, mereka lalai, malas ibadah, biasanya itu yang naik adalah khauf, rasa takut pada Allah, sementara rojanya turun. Beda dengan ahli marifat.
Kalau ahli marifat, roja dan hob mereka seimbang. Kenapa? Karena mereka tidak melihat amal mereka, tetapi yang mereka lihat dan mereka jadikan sandaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira kita di maqam mana nih? As-salikun atau al-arifun? Atau dua-duanya enggak? Salikun juga enggak, arifun juga enggak? Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita pada salah satu dari dua kelompok tadi. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Fala ya'zumu raja'hum, maka harapan mereka ahli marifat itu tidak menjadi besar bila amali sholihah tersebab amal soleh yang mereka lakukan. Kenapa? Haitsu di mana innahum la yusyahiduna li anfusihim amalan. Mereka tidak menyaksikan bagi diri mereka amalan perbuatan. Artinya ketika mereka mampu melakukan perbuatan taat, sholat dan seterusnya, mereka tidak melihat, oh ini hasil kerja saya, oh ini amalan saya, enggak. Tapi yang mereka lihat itu semua karena Allah Subhanahu wa taala memberikan maunat taufik kepada mereka. Allah lah yang menggerakkan mereka sehingga mereka bisa melakukan amal soleh. Allah lah yang memberikan maunat taufik kepada mereka sehingga mereka mampu menghindar dari maksiat. Ini ahli-ahli marifat. Kita lanjut. Wala yanqusu amaluhum fi rahmatillah, dan tidak menjadi berkurang cita-cita mereka untuk meraih rahmat Allah. Idza qassaru, apabila mereka lalai fi taati, dalam ketaatan. Sebaliknya ketika mereka lalai dalam ketaatan, katakanlah biasanya tahajud ketiduran gitu ya, atau bangun subuh gitu, itu pun tidak mengurangi harapan mereka pada rahmat Allah. Awik tasabu zalalan, atau mereka melakukan maksiat dan dosa. Itu ahli-ahli marifat ya. Mereka bisa kayak gitu, apa penyebabnya? Di anam gharqa fi bihari ridha bil aqdar, karena sesungguhnya mereka ahli marifat, mereka gharqa. Apa artinya gharqa? Tenggelam dalam lautan ridha kepada takdir dan ketetapan Allah. Udah cakep banget dah kalau kita bicara tentang ahli marifat. Mereka telah tenggelam dalam lautan ar-ridha, ridha bil aqdar, dengan takdir Allah. Apapun yang Allah takdirkan untuk diri mereka, mereka ridho gitu. Mutamassikuna bihabli qada'i wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mereka berpegang teguh bihabli, dengan ikatan qada'i, ketetapan Allah yang ada dalam ayat Al-Qur'an. Wa rabbuka, dan Tuhan kamu, yakhluqu, Allah Tuhan kamu menciptakan, ma yasha, apa-apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah memilih. Jadi semuanya perbuatan Allah, semuanya pilihan Allah. Itu cara pandang ahli marifat. Nah kita kalau belum ahli marifat jangan tahu-tahu ngaku-ngaku aja. Berarti saya udah marifat, enggak. Kala cuma kala, jangan begitu, jangan. Artinya kita jangan ngaku-ngaku gitu ya, kalau memang belum makomnya. Kenapa mereka ridho banget dengan takdir Allah? Fa inna ridho bil qada wajibun. Karena ridho, ikhlas, lapang dada terhadap ketetapan Allah, wajibun, itu wajib. Sehingga apapun Allah yang Allah takdirkan, Allah tetapkan, ya wajib ridho, terima dan seterusnya. Kok kenapa wajib ridho? Min haitsu iradatu lahu, dari sisi kehendak Allah terhadap keputusannya. Artinya semuanya Allah yang berkehendak, semuanya keputusan Allah. Hamba yang baik adalah hamba yang ikhlas, ridho, menerima ketetapan Allah apapun bentuknya, karena itu kehendak Allah. Artinya seluruh perbuatan, kalau kita melihat itu takdir dan qada Allah, maka seluruh perbuatan bagus, terpuji. Karena kenapa? Karena seluruh ciptaan Allah itu sempurna, dan jelas dalam surah Al-Mulk, hal tara laha min futur, ya. Artinya kamu tidak melihat dalam ciptaan Allah cacat dan kekurangan. Itu kalau melihat dari segi qada dan ketetapan Allah. Tetapi kalau melihat dari segi perbuatan, dari segi itu dilakukan oleh makhluk, maka perbuatan dibagi dua. Ada perbuatan yang terpuji, yaitu beriman, beramal soleh. Ada perbuatan yang tercela, apa itu? Maksiat, dosa, keingkaran dan seterusnya. Sehingga musannif bilang di sini wa madmumun, dan tercela, min haitsul kasbu, dari segi kasab manusia. Manfakatil jihatu, tidaklah terpisah al jihatu, arah. Artinya kita harus memposisikan sesuai arah dan aksesnya.
Kalau melihat kepada seluruhnya takdir Allah, maka seluruh perbuatan manusia kalau melihat takdir Allah ya itu bagus, nggak ada yang jelek. Kalau kita melihat takdir Allah, karena seluruhnya kehendak Allah. Maksud kehendak Allah kita bilang jelek, tetapi kalau melihat kepada perbuatan manusia, perbuatan tadi dilakukan oleh makhluknya, maka perbuatan manusia dibagi dua, ada yang jelek dan ada yang tercela. Manfaqatil jihad, tidaklah terpisah jihad. Artinya arah tadi tetap cara pandang tadi tetap pada aksesnya. Cara pandang pertama melihat ketetapan Allah. Cara pandang yang kedua, oh itu perbuatan manusia. Gitu. Kita lanjut. Waqad qala al-musannif fi ba'di qasaidih. Sungguh al-musannif al-Imam Ibn Athaillah berkata pada sebagian qasidahnya, wala yamna'u dzambun min raja'i fa innallaha ghafarudz dzunubi. Dan tidaklah mencegah kepadanya ahli marifat ya, zambun dosa, min rajai daripada berharap sama Allah. Artinya orang yang sudah sampai maqam marifat, walaupun mereka melakukan dosa, itu roja dan harapan mereka sama Allah tetap seimbang, tetap kuat. Sebagaimana rasa takut pada Allah itu tetap kuat. Contoh sahabat-sahabat Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman. Mereka walaupun orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan, tetapi rasa takut kepada Allah tetap tinggi. Sebagaimana roja kepada Allah tetap tinggi, sehingga khauf dan roja mereka seimbang. Bahkan disebutkan dalam kitab Mada Syarah Jahir Maknun yang ditulis oleh Imam Ad-Damanhuri, beberapa sahabat tuh seringkali ketika mereka melihat sesuatu, katakanlah mereka melihat batu, itu mereka bilang seandainya Allah menciptakan aku jadi batu. Kenapa mereka ucapin kayak gitu? Emang putus asa jadi makhluk? Kan putus asa nggak boleh. Oh, jawabannya bukan karena putus asa, karena mereka saking takut sama Allah, membayangkan bagaimana nanti tanggung jawab kepada Allah di hari kiamat, sehingga mereka terlontar dari mulut mereka yang mulia, seandainya Allah menciptakan aku sebagai batu. Ya artinya karena saking takut ucapan tadi, bukan putus asa. Kalau kita bisa jadi putus asa karena terlalu beban berat, bisa jadi kita ucapkan seandainya aku diciptakan jadi burung. Nah itu kita. Jadi beda background, beda orientasi, beda penyebab, pendorong ucapan tadi beda. Kita lanjut. Itu ahli-ahli marifat. Sekarang ahli-ahli suluk. Wa masalikun, adapun orang yang suluk, artinya belum sampai maqam marifat, baru tahap perjalanan. Fa inna ma yunasibul fara bisolil a'mal. Maka nyasanya yunasibuhum cocok kepada mereka al fara bergembira bisolil amal dengan amal soleh. Nah kalau orang-orang suluk, ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya suluk. Kalau sampai ahli marifat, masya Allah masih jauh panggang dari api, masih baina sama wa sumur. Kalau orang-orang suluk itu justru mereka arahannya beda. Ketika mereka melakukan kebaikan, mereka harus bergembira. Alhamdulillah bisa sholat, alhamdulillah bisa puasa, alhamdulillah bisa ngaji. Memang harus gembira. Dan sebaliknya ketika mereka melakukan maksiat dan dosa, ya harus sedih, harus takut dan seterusnya. Itulah arahan dari sabda Rasulullah. Idza sarratka hasanatuka fa anta mu'min. Apabila kebaikan kamu membuat kamu bergembira, sholat, alhamdulillah gembira karena Allah Subhanahu wa taala memberikan maunat taufik sehingga kita bisa sholat. Berarti ente mukmin. Sebagaimana sebaliknya, wa idza sa'atka sayi'atuka fa anta mu'min. Apabila dosa dan perbuatan kesalahan kamu yang kamu lakukan membuat kamu takut sama Allah, membuat kamu sedih, membuat kamu galau dan gelisah, berarti ente mukmin. Ciri-ciri iman untuk salah satunya itu. Kita lanjutkan. Jadi masih bicara tentang orang-orang as-salikun. Apalagi yang cocok buat as-salikun, wa taqdimul khaufi, dan mendahulukan khauf. Jadi orang-orang salikun itu dia harus mendahulukan khauf di atas roja. Al-musalzimi linuqsani roja inda wujudi zalal. Yang khauf tadi al-musalzim, dia melazimkan, artinya dia melazimkan, menyebabkan linuqsani roja, bagi berkurangnya harapan kepada rahmat Allah inda wujudi zalal, pada saat terjadi ketergelinciran. Dan itu ala hadis qaul Imam Ad-Dardiri. Landasannya dalam hal ini adalah
ucapan Imam Ad-Dardiri. Beliau bilang begini, wa ghallibil khaufa 'ala raja'i, menangkanlah rasa takut kepada Allah di atas roja. Jadi khaufnya harus lebih unggul. Ini bagi asalikun ya, bukan ahli marifat. Kalau marifat tadi udah. Wasir li maulaka bila tanahi, dan berjalanlah kamu li maulaka menuju kepada Tuhan Allah bila tanahi, tanpa lelah, tanpa menjauh, terus mendekat. La siyama lebih-lebih. Ini masih bicara tentang asalikun. La siyama lebih-lebih fi hadil azmina, pada zaman ini allati raqat fiha diyanah, yang jiwa dan semangat keberagamaan pada zaman ini telah menjadi tipis. Arti tipis ini sudah lemah gitu ya. Maka khauf harus dominan. Wa kathratil jara'atu 'alal ma'asi, dan banyaknya keberanian untuk melakukan maksiat. Wa qallat sihal amanah, dan sedikit pada zaman ini sifat amanah. Orang banyak yang tidak mampu menjaga amanah Allah. Nah, pada saat itu khauf harus tinggi, karena dengan khauf yang tinggi seseorang tuh takut melakukan dosa dan seterusnya. Fa inna Allah Ta'ala ja'ala al-a'mala salihah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh sababan, menjadi sebab liraf'id darajat bidaril qarar, untuk ditinggalkan derajat, agak untuk tingginya derajat kedudukan nanti di akhirat. Wal a'malu shalihatu, sementara amal saleh, jadi ada amal salihah, amal soleh, amal yang baik, iman dan amal soleh. Ada amal salihah pakai to. Berarti kalau amal salihah, amal yang nggak bagus. Wah, iya, banyak maksiat dan seterusnya. Mujibatun lidarkil asfali minan nar, itu menyebabkan masuk kepada tahapan yang paling bawah daripada api neraka. Artinya menyebabkan masuk ke neraka yang paling bawah, ke dasar neraka, keraknya neraka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang yang memberikan, artinya memberikan ya sedekah, membantu orang lain dan seterusnya, artinya jiwanya dermawan berarti. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, menjaga dirinya daripada murka Allah. Wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dengan al husna. Dia yakin dengan al-husna. Apa kira-kira al-husna di sini diartikan? Al-husna di sini bisa diartikan surga. Artinya karena memang surga di situ adalah janji-janji Allah untuk orang-orang yang beriman, janji Allah nanti di surga untuk orang-orang yang dermawan dan bertakwa kepada Allah. Sehingga al-husna kita artikan surga. Sesuai dengan ayat lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang beriman Allah akan berikan al-husna. Ahli tafsir banyak menafsirkan al-husna surga, wa ziyadah dan ziyadah. Ziyadah ditafsirkan melihat zat Allah nanti di surga. Orang yang seperti itu fasanuyassiru lil yusra, maka kami akan mempermudah ia lil yusra, untuk mendapatkan kemudahan meraih rahmat Allah, meraih surga Allah, meraih kemudahan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan kita mohon taufik dan mengelompokkan ke dalam kelompok yang pertama ini dia, alladzi a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna dan seterusnya. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang dia pelit, tidak mau sedekah, tidak mau memberikan, wastaghna, dan dia merasa tidak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan, dia tidak percaya dengan surga dan janji-janji kebaikan Allah. Nah, orang yang seperti ini Allah berfirman, fasanuyassiru lil usra, maka kami permudah ia lil usra, untuk mendapatkan kesulitan-kesulitan. Artinya orang seperti ini dia akan sengsara, dia akan menemui kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, baik di dunia ataupun di akhirat. Surah Al-Lail. Itu yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti penjelasan dari hikmah yang pertama ini baru separuh ya. Nanti insya Allah separuhnya lagi kita akan jelaskan, kita akan kaji bareng, mudzakarkan pada kesempatan yang kedua. Pada akhirnya itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.